Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang rasio keuangan dalam konteks jenis-jenis rasio keuangan secara garis besar. Ada beberapa catatan di sini bahwa pada dasarnya semua jenis rasio sudah dibuatkan videonya secara terpisah, yaitu dari profitabilitas aktivitas sampai dengan rasio khusus seperti price to book value. Fungsi dari video ini adalah untuk introduksi saja. Kita mulai dari kelompok laba rugi, terdapat sales, expenses, dan profit. Dari sini kita bisa membuat rasio tentang profit margin, atau yang kedua adalah tentang efisiensi, apabila ingin dilihat secara khusus konteks biayanya. Nah, profitabilitas ini berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Bisa diambil secara kotor, operasional, maupun secara bersih. Sementara jika mengukur rasio efisiensi lebih pada proporsi biayanya. Yang berikutnya adalah aset turnover atau perputaran aset. Pada dasarnya ini mengkaitkan antara penjualan dengan aset, bisa secara total, yaitu total aset, atau aset tertentu seperti persediaan atau piutang. Intinya adalah untuk melihat kemampuan perusahaan dalam hal produktivitas, seberapa aktif aset untuk mendukung penjualan. Kemudian kepada return on investment. ROI termasuk rasio yang banyak variasinya karena ada pilihan jenis laba yang dipilih dan jenis aset yang dipilih. Ada beberapa nama lain seperti ROA, ROIC, dan seterusnya. Intinya lah mengukur kemampuan aset dalam menghasilkan laba. Kemudian tentang return on equities, ini adalah khusus kepada investor. Jadi berapa hasil yang akan diperoleh seorang investor dari profit yang dicapai pada tahun tertentu. Termasuk kategori rasio profitabilitas, tetapi khusus kepada investor saja. Debt to equity ratio. Debt to equity ratio salah satu rasio favorit dalam rasio solvabilitas atau solvensi. Bank biasa mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang dengan rasio debt to equity ratio. Kemudian current ratio termasuk ke dalam kelompok rasio likuiditas, kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Terutama ini digunakan untuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Price to earning ratio termasuk dalam kelompok rasio multiple atau rasio valuasi dengan modal multiple. Dalam hal ini yang dibandingkan adalah harga pasar dari selembar saham terhadap profitnya. Tentunya bisa dilakukan kalau profitnya positif. Price to book value termasuk juga ke dalam rasio multiple, tapi membandingkan antara nilai buku dari ekuitas dengan harga pasar per lembar saham. Kita perluas sekarang pembahasan tentang kemampuan membayar bunga, rasio multiple yang lain, dan laba yang lebih terinci seperti EBITDA dan EBIT. Jadi formatnya adalah EBITDA, EBIT, EBT, dan EAT. Rasio multiple yang pertama adalah price to EBITDA. Jadi di sini termasuk rasio dalam kelompok multiple. Ketika kita membandingkan price to earning ratio, tapi sementara profitnya negatif, kita tidak bisa melakukan. Oleh karena itu, kita ke atas, yaitu laba tertentu yang kita pakai, misalnya EBITDA, price to EBITDA. Sehingga untuk perusahaan yang labanya negatif, tetapi EBITDA-nya positif,
masih bisa dihitung rasio price to EBITDA. Kemudian, jika EBITDA-nya masih negatif juga, kita bisa menghitung dengan price to sales ratio. Karena sales pasti positif, jadi pasti selalu bisa dihitung rasio ini. EBITDA interest coverage ini termasuk ke dalam rasio yang berhubungan dengan solvensi, kemampuan membayar bunga. Jadi cocok untuk kreditur. Variasi yang lain adalah EBIT interest coverage. Jadi keduanya dihitung, tapi dengan standar yang berbeda. Dua-duanya masuk ke dalam kelompok rasio solvensi. Nah, kedua rasio ini digunakan S&P di dalam menghitung tingkat solvensi dari sebuah perusahaan yang akan di-rating obligasinya. Baik, kita kembali ke awal. Inilah kelompok rasio yang tadi kita bahas. Semoga bisa memberi penjelasan secara garis besar jenis-jenis rasio yang biasa kita temui di analisis nantinya. Sekali lagi, silakan melihat rasio yang lain dalam kelompok profitabilitas sampai dengan price to book value di setiap video yang sudah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.